Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, selamat jumpa lagi dengan tutorial kuliah saya ilmu hama tanaman dalam topik monitoring intensitas serangan hama pada tanaman budidaya tanaman pangan. Dalam hal ini seperti sudah saya jelaskan pada pertemuan yang kemarin sebelumnya, bahwa dalam monitoring, dalam pengelolaan hama itu sangat diperlukan adanya monitoring atau pengamatan hama. Nah, pengamatan hama itu ada beberapa metode, yaitu yang pertama metode mutlak, metode menggunakan perangkap tertentu, dan yang ketiga adalah pengamatan tanaman sampel untuk keberadaan intensitas serangan. Untuk kali ini akan saya berikan suatu materi bagaimana mengkuantitatifkan hasil pengamatan untuk serangan gejala serangan hama yang disebabkan oleh hama yang menimbulkan kerusakan bervariasi atau bukan mutlak. Jadi bervariasi dalam hal ini kerusakan itu masih bisa dipulihkan dan tidak menimbulkan kerusakan yang fatal seperti kematian, seperti pada walang sange, tikus dan sebagainya. Tetapi pada kali ini adalah gejala serangan yang disebabkan oleh misalnya hama ulat, kemudian belalang, dengan memberi scoring. Jadi scoring dalam hal ini contohnya adalah skor 0, itu tidak ada serangan, bersih daunnya. Kemudian scoring 1 di atas 0 sampai 25%. Kemudian ini di atas 25% sampai di bawah 50%. Yang 3 di atas 75% sampai 100. Itu adalah skor kuantitatifnya di sini. Intensitas serangannya dari jumlah daun atau jumlah anakan. Kemudian yang 28, 2, 0 ini adalah jumlah daun. Jadi pada yang saya tunjukkan di sini adalah jumlah daun yang terserang skala tertentu. Nomor sampel ini adalah banyaknya sampel yang kita amati. Jadi dalam contoh ini adalah 50 sampel tanaman. Dan berapa sampel tanaman yang harus diamati itu secara internasional sudah ditetapkan antara 5 sampai 10% dari populasi tanaman sudah layak untuk dianalisis. Sedangkan di sini jumlah daun itu di jumlah dalam ini ini sebetulnya bisa pakai formula ya. 30 ini ya, jadi pakai formula sum ya, plus sum dari 28 sampai H sampai L. Kemudian dari jumlah daun ini kita masukkan formula seperti pada kuliah yang kemarin sehingga diperoleh intensitas serangan 0,02. Kemudian dijadikan 2 desimal seperti ini. 4,95% itu adalah 5% dibulatkan dalam bentuk 2 desimal. Nah, setelah itu dari desimal itu kita analisis untuk skala-skala ini apakah dalam hasil pengamatan ini kurvanya itu sudah normal atau tidak. Ini nanti akan saya jelaskan pada perkuliahan yang akan datang. Sehingga nanti dari olah data ini akan diperoleh berapa persenkah
intensitas serangan dari hama yang saudara amati, misalnya dari serangan belalang atau ulat geraya misalnya. Ketika itu sudah mencapai di atas 25%, maka si pengamat hama melaporkan tindakan apa yang harus dilakukan oleh petani. Jadi atau perusahaan ya, sehingga dari ini merupakan salah satu rekomendasi untuk pengelolaan hama tanaman, baik itu yang sifatnya bervariasi, tidak menimbulkan kerusakan mutlak, maupun yang bervariasi seperti ini dengan pengamatan yang membuat sampel-sampel sebanyak atau sejumlah sekian persen dari populasi hama. Saya kira itu yang saya sampaikan pada materi perkuliahan kali ini tentang bagaimana mengkuantitatifkan intensitas serangan dengan menggunakan alat-alat perangkap, baik itu sweep net, kemudian light trap, pitfall trap, Malay trap dan sebagainya. Insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan yang lain, dan bagaimana ya, termasuk bagaimana cara menganalisis datanya. Dan kesimpulannya apa yang harus dilakukan, diambil tindakan pada pengelolaan hama yang diamati. Saya kira itu saya cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa di lain kesempatan pada acara-acara mata kuliah atau pokok bahasan mata kuliah ilmu hama tanaman yang saya ampu. Saya kira itu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.